warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Zarotushita. Saya Siti Salbiatus Saadah. Saya Rahma Aulia Nurani. Saya Salsabila. Saya Muhammad Rizky Aditya. Saya Cikal Alega Pratisara Renjiro dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan materi tentang hubungan antara sistem operasi dan aplikasi. Sistem operasi sebagai platform dan fondasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pertama yang harus diinstal. Salah satu tujuannya untuk dapat menginstal dan menjalankan aplikasi pihak ketiga. Apa itu aplikasi pihak ketiga? Aplikasi pihak ketiga adalah aplikasi yang dibuat oleh pengembangan luar yang tidak terkait dengan perusahaan atau platform utama. Atau bisa dibilang, aplikasi pihak ketiga adalah aplikasi yang bukan dari platform dari sistem tersebut. Misalnya, aplikasi yang didownload di Play Store dan aplikasi yang didownload di web. Windows dan Android punya sistem operasi yang berbeda, terutama di bagian format file yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Contohnya seperti APK atau APK, Android Package File, format file untuk Android, dan EXE atau EXE, format file untuk Windows. Apakah EXE bisa di-download di Android? Jawabannya tidak, dikarenakan EXE dan APK dirancang untuk sistem operasi yang berbeda. Manajemen sumber daya, memori, dan CPU. Manajemen memori adalah pengelola pengguna RAM agar komputer lebih lancar. Tujuannya adalah agar ruangan penyimpanannya cukup besar. Fungsi utama manajemen memori. Perlindungan memori mencegah satu program mengakses atau merusak data di area memori yang dialokasikan untuk program lain. Contoh, swapping memindahkan yang sedang tidak aktif dari memori utama ke memori sekunder untuk memberi ruang bagi proses lain. Fungsi utama CPU, pengalihan konteks switching, memindahkan eksekusi CPU dari satu proses ke proses lain. Sinkronisasi proses, mengatur agar proses yang saling bergantung bisa berjalan dengan benar. Contoh CPU, jika kamu sedang mengetik sambil mendengarkan musik dan mendownload file, sistem operasi akan membagi waktu CPU dengan cepat antar aplikasi, sehingga semuanya terasa berjalan bersamaan. 3. Perantara interface hardware. Pranata interface hardware adalah penghubung antara perangkat keras dengan sistem komputer agar dapat berkomunikasi dan bertukar data dengan baik. Manfaat perantara interface hardware adalah mempermudah komunikasi antar perangkat keras, meningkatkan kinerja sistem, dan memudahkan pengguna dan mengoperasikan perangkat komputer. Resiko peranatan interface hardware adalah ketidakcocokan perangkat, gangguan komunikasi data, kerusakan hardware, dan masalah keamanan yang dapat menurunkan kinerja sistem. Peranata interface hardware secara keseluruhan adalah penghubung antara perangkat keras dengan sistem komputer yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, dan memungkinkan pertukaran data antar komponen agar dapat bekerja bersama dengan baik. Tujuan utama adalah memastikan komunikasi antar perangkat berjalan lancar dengan manfaat seperti meningkatkan efisiensi dan memudahkan pengguna. Namun terdapat juga resiko seperti ketidakcocokan perangkat, gangguan data, dan masalah keamanan jika tidak dikelola dengan baik. Contoh interface perantaraan antar muka hardware, keyboard, mouse, monitor, touchscreen, pos USB, software, sistem operasi, Windows, Android, driver, GUI, API. User interface, tampilan menu aplikasi, icon, tombol, layar login. Layanan manajemen berkas adalah sistem untuk menyimpan dan mengatur
mengatur dokumen agar rapi, aman, dan mudah diakses. Layanan seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan iCloud memungkinkan pengguna menyimpan serta berbagi file dari mana saja. Manfaatnya mencakup efisiensi kerja dan akses yang fleksibel. Namun, tetap ada resiko seperti kehilangan data dan masalah keamanan hingga percadangan rutin dan perlindungan akun sangat penting. Secara keseluruhan, layanan ini membuat pengelolaan dokumen lebih mudah, teratur, dan profesional. Dukungan multitasking. Dukungan multitasking dapat diartikan sebagai kemampuan alat atau individu yakni untuk mengerjakan ataupun melakukan tugas dalam waktu yang sama. Pada intinya, dukungan multitasking bisa melakukan lebih dari satu tugas atau kegiatan secara waktu bersamaan. Secara umum, dukungan multitasking menggambarkan tingkat kecepatan, efisiensi, dan kemampuan dalam mengelola suatu kegiatan. Contohnya, di bidang teknologi, pengguna bisa mendengarkan musik sambil mengetik. Contoh pada konteks manusia, misalnya mengatur jadwal, menjawab pesan chat, atau membantu pekerjaan rumah. Antarmuka pengguna UI dan interaksi. Antarmuka pengguna UI adalah titik interaksi antara penggunaan dan sistem digital, seperti aplikasi atau situs web, yang mencakup elemen visual seperti tombol dan ikon. Penjelasan menurut saya, antarmuka itu ibarat seperti interaksi sesama manusia, tapi ini interaksinya digital seperti situs atau aplikasi yang menggambarkan visual seperti tombol ataupun ikon. Dan di mana ini adalah di era di zaman yang serba modern ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.